Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Widya, apa kabar? Semoga sahabat Widya dalam kondisi yang sehat walafiat. Salam sehat jiwa selalu. Pada kesempatan kali ini Widya akan bahas tentang skizofrenia. Mungkin sebagian dari sahabat Widya ada yang sudah mengetahui tentang skizofrenia. Sebagian lagi masih abu-abu tentang skizofrenia. Baiklah, kalau begitu Widya akan menjelaskan tentang skizofrenia secara singkat. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Gangguan ini menyebabkan penderita mengalami delusi, halusinasi, kekacauan berpikir, perilaku, dan waham. Gejala tersebut termasuk dalam gejala psikosis, yaitu di mana penderita mengalami kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Pada awal 2011, aku dideteksi terkena depresi oleh seorang psikolog di salah satu sanggar belajar ternama di Yogyakarta. Pada saat itu juga, aku merasa kaget dan tidak percaya akan hal tersebut. Karena secara fisik aku sehat, jarang sakit dan ceria. Namun, di sisi lain, aku adalah seorang yang senang mengurung diri. Ya, aku banyak menghabiskan waktu di kamar dan asik dengan komputerku. Beberapa hari kemudian aku kembali menemui psikolog tersebut untuk melakukan wawancara tentang jati diri. Pada saat itu, beliau meminta saya untuk menceritakan tentang jati diri dan masalah yang dihadapi. Namun, apa yang aku ceritakan justru dibantah oleh beliau. Beliau mengatakan bahwa saya adalah orang yang pandai mendramatisir keadaan dan suka berbohong. Dalam hati saya bertanya-tanya, kebohongan apa yang telah saya lakukan sampai beliau menuduh saya seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa apa yang saya ungkapkan adalah masa lalu yang terjadi kemarin. Dan jika kita mampu menjelaskan apa yang terjadi kemarin, itu merupakan hal bodoh karena kita hidup di hari ini. Lalu saya pulang dengan kecewa. Tidak berhenti sampai di situ, saya berusaha membaca buku tentang depresi. Tapi hal itu justru membuat saya berat dan letih. Setelah 1 minggu, saya kembali menemui beliau untuk mengambil short course, di mana dengan belajar ekspresi A, I, U, E, O dengan ekspresi marah, sedih, senang, bahagia, dan lain-lain. Dari situ aku mulai kehilangan kata-kata ketika berekspresi marah. Aku juga menangis dengan keras sampai beberapa menit. Aku juga sulit mengungkapkan kata-kata. Rasanya lemas dan ingin tidur. Begitu sampai kos, aku langsung tertidur lelap. Entah kenapa ketika aku bangun, kepalaku begitu berat, mataku sembab, dan badan terasa lunglai. Akhirnya, aku memutuskan untuk berobat ke dokter umum. Aku disarankan untuk beristirahat terlebih dahulu karena aku sedang mengalami kelelahan. Aku juga diberi vitamin khusus agar cepat pulih. Setelah aku pulih, aku memilih yoga sebagai alternatif untuk mengurangi stres. Latihan seminggu sekali, namun hasilnya cukup signifikan bagiku. Tubuh ini terasa ringan dan pernafasanku tidak tersendat-sendat. Kemudian aku memeriksakan diri ke THT karena tenggorokanku merasa kering dan pahit setelah aku banyak bicara. Dokter menjelaskan itu tidak masalah karena ini hal yang terjadi pada pemula ketika belajar public speaking. Aku disarankan untuk banyak minum air putih dan makan buah yang banyak mengandung air. Di kesempatan ini, aku juga berkonsultasi dengan psikolog belajar. Aku bertanya mengapa setiap aku belajar membaca buku dengan jumlah halaman yang tebal, aku sering pusing bahkan pingsan. Beliau menjelaskan kalau aku mengalami kelelahan belajar. Di mana tubuh yang seharusnya istirahat masih dipaksakan untuk membaca. Hal ini menyebabkan ketegangan dan mempengaruhi kinerja organ tubuh lainnya. Aku disarankan untuk beristirahat dan banyak mengonsumsi air putih. Aku pun mengikuti saran dokter. Namun nyeri di kepalaku ini sering muncul. Solusinya, tiap aku merasakan hal tersebut, aku bawa tidur. Sampai nyerinya hilang. Lama-kelamaan nyeri hilang sendiri dan aku sudah tidak berkonsultasi ke dokter. Namun beberapa bulan kemudian aku merasa berat sekali kepalaku karena aku mendapat masalah yang mengganggu pikiranku. Aku drop dan merasa nyeri sangat luar biasa
Akhirnya aku bawa ke rumah sakit jiwa dan direkomendasikan oleh puskesmas. Setelah mendapat perawatan, nyeriku hilang dan dokter mengatakan aku kena skizofrenia. Di awal-awal aku sangat tidak bisa menerima kenyataan ini karena aku harus minum obat secara rutin selama minimal 2 tahun agar gejala skizofrenia tidak muncul lagi. Aku waktu itu memberontak karena ada kalanya obat itu tidak aku minum. Hal ini membuat aku harus minum obat dengan resep dari awal lagi. Namun ketika aku sudah bisa menerima kondisi dan bertemu dengan psikolog yang tepat, aku berusaha untuk selalu rutin dan tepat waktu dalam minum obat. Sampai sekarang kondisiku membaik dan jarang kambuh. Untuk itu, bagi sahabat Widya yang memiliki keluhan seperti di atas, sebaiknya segera memeriksakan diri di psikolog terdekat. Jangan lupa untuk membudayakan hidup sehat. Pastikan jika sahabatmu terdeteksi skizofrenia, ajaklah untuk menjalani hidup dengan fun. Mendekatkan diri pada Allah adalah kunci utama dalam menjalani proses kesembuhan yang sejati. Terima kasih sahabat Widya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.